Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda yang kami muliakan, seperti yang disampaikan tadi, materi yang diberikan kepada saya kok mesti di saat dan di bulan yang tepat, yaitu tentang haji. Rindu Baitullah, haji dulu atau umroh dulu. Kalau tangan datang dengan nopo sih umroh dulu, rekreasi, nopo sih haji dulu. Nah, makanya nanti kalau jamnya tepat, hadiah pertama parfum dari Madinah. Bunda yang kami muliakan, ketika kita mendengar atau sampai pada tatanan berkata tentang haji, mau tidak mau pasti terbayang dalam pikiran kita, bahkan sampai-sampai menerawang kita akan membayangkan berada di suatu tempat di mana tempat itu sangat luas sekali. Banyak orang berpakaian putih seperti berjalan melingkar, dan di tengah-tengahnya ada satu benda berwarna hitam kotak. Kuning itu, kalau saya tanya kuning itu berarti gimana? Kalau nopo itu berarti apa? Alhamdulillah, Bunda Azhar begitu melihat Ustaz di dalam masjid ini rotor-rotor. Di mana itu? Maka lebih tepatnya lagi di mana tempatnya? Masjidil Haram. Karena ketika kita mengatakan atau berbicara soal haji umroh, pasti kita akan membayangkan tempat yang sangat mulia ini, yaitu Ka'bah atau Baitullah Asy-Syarif yang berada di Masjidil Haram di kota Mekah. Siapa sih tidak ingin ke sana? Siapa sih tidak ingin melakukan ibadah langsung di hadapan itu? Karena banyak fadilah di antara yang akan diberikan oleh Allah kepada jenengan yang mau ke sana, apalagi melakukan ibadah. Salah satu di antaranya seperti yang termaktub dalam ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-'alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun oleh Allah, diperuntukkan umat manusia melakukan ibadah, itu ada di Bakkah. Jadi nama Mekah itu aslinya adalah Bakkah. Dalam ilmu bahasa, Bakkah itu ada dua arti. Satu artinya menangis, yang kedua Bakkah itu adalah fondasi dari Ka'bah. Kenapa demikian? Mungkin berawal dari salah satu riwayat ketika Nabi Adam, kenal Bu Nabi Adam? Seberapa boten kenal Ustaz? Kenal sama Ibu Hawa? Seberapa? Ketika sudah diciptakan oleh Allah di surga, sudah dikasih fasilitas, Allah mengatakan, wahai Adam, bahwa jangan kau melanggar satu larangan yang aku buat, yaitu mendekati atau memakan buah miliki. Tapi setan tidak mau diam, akhirnya Nabi Adam tergoda sampai memakannya, dan setelah itu Allah kemudian menghukum beliau berdua diturunkan ke bumi. Jadi asalnya manusia itu semua kodratnya dari surga, termasuk dengan semua ini asalnya dari surga, insya Allah akan kembali ke surga. Saya nggak pernah jenengan, karena dari depan sudah saya lihat jenengan ini calon-calon ahli surga. Karena dalam satu makalah dikatakan ciri orang-orang yang akan masuk surga bahkan dirindukan oleh ahli surga adalah wajhun malihun, wajahnya ini cerah, sumringah, tidak menampakkan kesedihan, titik-titik senengan meh. Ayo semua mesti ini kalau di surga. Tapi ngapunten, kalau ada wajah yang dirindukan di surga, berarti ada juga wajah yang dirindukan neraka. Biar kita tidak termasuk, tak kasih bocorannya. Wajah-wajah yang dirindukan neraka itu adalah wajah yang sedikit-sedikit bentuk, ini besar,
ngaji nanti bukan jam 1 roto perang terang dan boten sakit nahangan ngendikan kok begitu. Makanya Bu, ayo senang termasuk baca Al-Quran. Jangan baca Al-Quran sama kunjung ngomong karena habis berantem sama kok ngaku saja. Kadang-kadang sholat marah buat sholat habis cara maaf dengan suami, kebetulan masjid rumahnya jauh dengan rumah yang suaminya orangnya sabar. Habis berantem ngomong suami masih ingat, aku udah terima ya apa yang mau, ayo Bu mah sholat. Yang diajak kadang-kadang masih dongkol, jawabannya kadang dongsi ngomong. Tapi kalau Bunda Zaro nggak ada sih. Nah, suaminya itu pinter ngepeati bojone, namun dan diambilkan mukena, diambilkan sajadahnya disiapkan. Istri melihat itu, yang semula marah 100% berkurang. Dalam hati ngepeati. Sudah begitu mukena dipakai, suami masih ingin menunjukkan kesabarannya, menjadi imam di depan kayak di Mekah. Istawu sufufakum aqimu sufufakum waqtadilu. Jadi bunyinya sih kata Makullah ngepeati supaya perlu sawu. Tapi suaminya sabar, tetap sabar, menjadikan istrinya agak tidak marah-marah banget. Takbirnya pakai istri yang semula marahnya 90% melihat takbirnya suami mati Allahu Akbar turun menjadi 80%. Karena alhamdulillah ternyata suamiku juga imamnya enak walaupun kadang-kadang bertutur. Ingin menurunkan kemarahan istri, ngapunten suaminya, imaminya layak imam di Masjidil Haram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Istri yang marahnya 80% mendengar suaminya baca ayat kayak enaknya langsung turun jadi 60%. Suaminya yang lagi tapi ternyata ayat dalam surat Al-Fatihah terakhir itu akhirnya membuat istri yang lagi marah langsung nol, tidak marah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih sak ngamuk-ngamuk isu wedok begitu waladdallin mesti jawab. Kan ngamuk berarti. Proses sembahyang kamu jawab waladdallin. Jadi malaikat tak tampuk lah. Apa artinya Bapak Ibu? Ketika apa yang dialami oleh Nabi Allah Adam yang terusir dari surga kemudian diturunkan ke bumi, Nabi Allah Adam diturunkan di daerah Jaksahul Khamzah Hindustan, ya, daerah India. Makanya orang India dan sekitarnya ujungnya maju karena Nabi Adam diturunkan di sana. Coba Nabi Allah Adam diturunkan di Sidoarjo. Wow, suami jenengan akan menjadi artis. Ibu awak diturunkan di Jeddah. Apa yang dilakukan beliau? Inilah yang menghilangkan. Kenapa dinamakan Makkah? Selama 300 tahun beliau berdua menangis menyesali apa yang sudah dilakukannya itu. Bahkan 100 tahun diantaranya Nabi Adam tidak berani mengangkat wajahnya karena malu dan takut kepada Allah, seraya bertobat dengan kalimat Rabbana ya Rabbana kalimat taubatnya Nabi Adam itu ya doa itu. Pertanyaannya, apakah dengan rutin baca doa itu? Alhamdulillah Ustaz, lali.
Makanya dalam setiap selesai sholat sisihkan doa itu, Rabbana dholamna anfusana wa illam taghfir lana. Itu pengakuan Nabi Adam, ya Allah aku termasuk orang yang beraniaya, bukan kepada diri kami sendiri, melanggar larangan makan buah kurdi. Ampuni aku ya Allah, karena jika tak ampuni aku ya Allah, maka sungguh akan menjadi orang yang merugi. Akhirnya Allah mengampuni doa Nabi Adam, taubatnya Nabi Adam itu sambil menangis itu, kemudian dipertemukan dengan Ibu Hawa di daerah Arafah, lebih tepatnya di Jabal Rahmah. Mungkin selama 300 tahun nggak ketemu, begitu ketemu kayak wingi debu berpelukan. Makanya seperti itu orang menyebutnya gunung kasih sayang. Kadang disitulah dalam riwayat Israiliyah bertemunya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Menangiskan Nabi Adam itulah menjadi cikal bakal nama Mekah. Sedangkan Mekah dalam hal kedua adalah fondasi yang dibuat oleh para malaikat yang akhirnya diteruskan oleh Nabi Muhammad Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Apa yang akan dengan peroleh kalau dengan melakukan ibadah di tempat ini? Yang pertama barokah, keberkahan. Dalam banyak riwayat diterangkan dalam satu hari Bunda Allah menurunkan 120 rahmat di seputar Ka'bah bagi orang-orang yang di sana. 120 rahmat itu dirinci. 20 rahmat diberikan kepada siapa? Linnadirin, orang yang hanya memandang Ka'bah saja akan mendapatkan 20 rahmat. Mentelagi tak belajar Bunda dari lapo-lapo atas dasar iman, insya Allah dapat 20 rahmat. 40 rahmat diberikan kepada siapa? Bisolatin, orang yang sholat di depan Ka'bah, membaca Al-Quran di depan Ka'bah, berzikir, baca sholawat atau apapun selama nilai ibadah di Ka'bah, 40 rahmat akan dia peroleh. Sisanya 60 rahmat akan diberikan Allah kepada litawafin, orang-orang yang mengelilingi Ka'bah yang kita kenal dengan istilah tawaf. Maka itu orang-orang ini bisa, karena dalam pertemuan pertama datang di Masjidil Haram insya Allah membawa 120 rahmat. Kemudian apa lainnya? Wa hudal lil alamin, akan mendapatkan hidayah dari Allah. Rata-rata orang yang setelah ibadah di tanah suci pulangnya itu selalu dalam lindungan Allah, terutama keimanan dan ketakwaan. Saya berdoa mudah-mudahan dengan suatu saat pun bisa hadir di sana. Amin. Sekarang kita berjalan, jangan ini kita mendengar haji dan juga pokoknya Mekah, wis berputih-putih kan. Secara bahasa pengertian haji dalam artinya menyengaja, artinya sengaja meniatkan diri untuk berkunjung ke tempat yang dimuliakan, yaitu Baitul Haram dalam rangka melaksanakan ibadah. Kemudian waktunya pun juga sudah ditentukan. Jadi melakukan ibadah itu sengaja meniatkan diri datang berkunjung ke Baitul Haram untuk melakukan ibadah. Waktunya sudah ditetapkan dan syaratnya pun juga sudah ditentukan. Tujuannya satu, untuk menggapai ridho Allah. Saya tanya, kalau bisa jawab, hadiah pertama, bulan-bulan haji itu apa saja sih? Al-Hajju Ashurun Ma'lumat, bahwa haji itu sudah ditetapkan dalam bulan-bulannya. Mulai kapan? Ya, besar. Mungkin jawab besar. Siapa yang amal 12 bulan Juli ini? Komariah. Ayo, Syawal, Syawal. Ayo mulut, betul. Muharram, Syawal, nama? Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir Tsani, terus Rajab, terus Sabar, terus Ramadan, terus. Karena yang jawab menjawab dia kasih bang. Dan sini 4 nih.
Jadi haji itu bulannya ditentukan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Makanya 2 hari yang lalu jamaah haji di Indonesia sudah masuk ke asrama haji dan berangkat ke Madinah karena sudah masuk bulan haji. Nah, udah secara singkat saja. Kemudian secara syar'i, apa sih haji itu? Haji itu mewujudkan kesempurnaan seorang muslim. Orang dikatakan menjadi muslim yang kafah, muslim yang sempurna kalau mau melaksanakan atas 5 perkara. Allahumma sholli ala sayyidina wa Muhammadin adada ma iman sholatan daimatan mulkilahi. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama membaca syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat puasa bulan Ramadan, yang kelima pergi haji ke tanah Mekah. Barang siapa melakukannya, insya Allah masuk. Amin. Allahumma ya syirlana ziyarata ma'abal Madinah. Allahumma ya ziyarata Makkah wal Madinah. Amin. Orang dikatakan menjadi muslim yang sempurna kalau melakukan 5 perkara, yaitu rukun Islam. 1, membaca syahadat dengan sampun, mendirikan sholat sampun, menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji. Ternyata untuk menjadikan muslim yang sempurna itu kita masih ada satu yang kadang-kadang belum bisa. Makanya Allah menambahkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diperintahkan untuk menunaikan haji, tapi bagi orang-orang yang mampu. Artinya kalau yang 4 rukun lainnya dengan tidak ada kalimat mampu, karena semuanya pasti bisa. Ternyata di balik rukun Islam yang 5 itu masing-masing punya fadilah. Justru fadilah utamanya ada di rukun Islam yang ke-5. Saya akan jelaskan. Dengan baca syahadat, apa fadilahnya? Minimal dengan besok akan pasti masuk surga, walaupun mencicipi neraka sedulur. Alhamdulillah kita ditolong sama Nabi. Dan ini pernah membaca syahadat, ya Allah, oke, tidak ke surga. Jadi fadilahnya minimal kita akan menjadi penghuni surga. Sholat, apa fadilahnya? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau sholatnya itu benar, kalau sholatnya itu hati menghadap Allah, kita pasti akan dicegah dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji itu apa? Contoh paling ringan, rasa-rasa itu nggak boleh. Nah kalau sementara ini dengan dia sholat, dia rasa-rasa, berarti sholatnya kurang sempurna. Kok kadang-kadang sholatnya itu lagi
jenengan sholat aku tak khusyuk ingin sholat Allahu Akbar, rakaat pertama aman, rakaat kedua aman, rakaat ketiga mulai lontar khusyuk, mau pindah ustaz tutup gunung itu mana bisa. Makanya bunda, saya akan sedikit memberikan tips agar sholat tidak mudah digoda setan. Pertama yang disempurnakan apanya? Benar wudhunya, wudhu yang benar-benar sempurna. Wudhu itu kan mengusap dan membasuh, bukan hanya membasuh umur sunnah, membasuh wajah dan mengusap ini. Dengan insya Allah kalau wajah sempurna, tapi ketika tangan mulai godaannya keran seret ini mungkin pada bisa ambil lanjutan. Nah, habis tangan apa? Dai dan insya Allah sempurna. Tapi kadang-kadang saking mau ke pesta, wis godaan terbeli koyo ngono, misalnya jadi saya tambah ini darahnya itu. Makanya sempurnakan saya ini aja. Setelah dari apa? Sunnah. Nah yang terakhir itu yang kadang-kadang dia ngasih. Lalu kakinya didirikan juga. Pertanyaan saya, apakah telapak kaki dengan sudah pasti terkali air? Nah, setan masuk lewat sana. Karena itu untuk sholatnya agar tidak mudah digoda setan, maka wudhunya harus sempurna. Yang kedua apa? Nah ini dilazimkan sebelum sholat baca doa-doa atau kalimat yang menjauhkan setan dari kita. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mampu baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sampai selesai terus baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru sholat. Setan pasti akan susah untuk menggoda kita. Siap untuk dilakukan? Insya Allah sholat. Kemudian yang ketiga yang menunaikan zakat, apa fadilahnya? Allah akan mencuci harta benda kita, termasuk akan memberikan keberkahan dari semua harta yang kita belanjakan. Puasa Ramadan apa fadilahnya? Ayo. Ramadan itu akan meningkatkan ketakwaan. Haji, nah ini haji itu ternyata akan memperoleh fadilah dari tempat sebelumnya. Apakah di haji juga melakukan syahadat Ustaz? Justru pekerjaan orang berhaji ketika tanggal 9 yaitu di Arafah itu penggawaian yang dikir, istighfar, syahadat, pokoknya mulai dhuwur ngantos maghrib. Artinya haji pasti melakukan membaca syahadat. Yang kedua, apakah haji juga melakukan sholat? Ya, karena tawaf di Baitul Atiq, tawaf menilai Ka'bah itu kata Nabi sama dengan melaksanakan sholat. Apakah orang haji juga melakukan zakat? Iya, membayar dam, haji tamattu, menyembelih seekor kambing itu termasuk bagian dari zakat. Apakah orang haji juga melakukan puasa? Justru puasanya orang haji itu lebih berat. Apa itu? Wala rofasa, wala fusuko, wala jidala. Tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berkata yang mengarah ke hawa nafsu, tidak boleh berbantah-bantahan. Coba tanyakan kepada orang berhaji, sedikit misalnya itu kita temperamen. Makanya orang pergi haji selalu dibekali tolong sing sabar, ikhlas, ridho. Kok kadang-kadang suami istri itu akan diukur oleh Allah. Bagi jenengan yang mungkin tahun ini mau haji suami istri, itu keberkahan. Tapi siapkan untuk mencegah hal itu. Kadang-kadang Allah itu akan menguji kita. Jenengan suami istri pergi haji atau mungkin sama anaknya. Itu kadang-kadang diuji oleh Allah. Kebetulan suami istri berangkat masuk Masjid Nabawi, kan tidak seperti ini. Laki di sebelah sana, perempuan di sebelah sana, dia mungkin. Begitu mau masuk masjid yang setia, mama, iya ber. Nanti kita pulang sholat,
kan nggak boleh nggak bisa ketemu ya, kita janjian sama ya, iya gimana papa, itu ada tiang rupanya masih ada baru, iya itu bisa aja, segera papa, begitu masuk lupa, kalau tuh tiangnya tuh bentuknya sama seperti ini. Habis sholat sang istri keluar juga, oh tiang itu ditunggu 5 menit belum muncul suaranya, masih husnudon. Oh mungkin papa sedang berdoa mendoakan dirinya mama. Saran yuk. 15 menit suaminya belum nampak, masih sabar. Oh mungkin cari sandal karena mungkin keterisuk. 30 menit nunggu mulai. Oh sidoarjo. Oh belum, kamu belum tak sama itu. Begitu yang lagi datang mama coba jangan tak aku itu sering terjadi ya masalah itu. Nggak tahu apa sang suami nunggu di tiang yang sebelah sana, istrinya nunggu di tiang sini. Jangankan jauh 1 meter, kalau musim haji orang lalu larang kita itu nggak kelihatan. Loh kadang-kadang tapi karena suaminya itu orang Sidoarjo sabar-sabar, nah istrinya ini majelis taklim kata bata, bukan seperti majelis taklim marahnya masih di bawah. Suaminya usaha besok ke masjid lagi, suaminya goda, mah tolong mah bawakan saja ada apa-apa, goda ini besok tak karena kamu tahu kemarin. Kadang-kadang itu terjadi dunia. Makanya saya berpesan kepada orang yang pergi haji dan umroh, naik kepingin tentrem, gak mudah salah paham, termasuk dalam lingkungan rumah tangga tidak sering terjadi salah paham suami istri. Maka syaratnya 1. Ingin tahu? Nanti gerakan. Dulu, saya boten gampang boten kan salah paham kali suami. Syaratnya 1. Napa niku? Sing waras. Siap? Kami menunjukkan berkenan alhamdulillah ala yabu. Oke, masuk ya. Kemudian budaya kami muliakan, kalau sudah sempurna itu, maka kamu akan mendapatkan fadilah haji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illal jannah. Tidak ada pahala bagi orang berhaji kecuali surga. Itu saja sudah menampakkan Masya Allah. Tetapi di sisi lain, orang berhaji sebenarnya adalah karena ketakwaan kepada Allah. Karena Allah tujuan utama menciptakan kita itu adalah untuk menjadikan kita beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia itu tujuannya hanya untuk beribadah. Loh kalau nanti nerangkannya itu diprotes kan jamaah. Mau seorang itu ibadah kok Ustaz? Lagi merasa dulu dan sebagainya. Nah ini mudah, saya akan menjelaskan sedikit. Ternyata ibadah itu ada 2, satu ibadah mahdo dan satunya ibadah ghairu mahdo. Ibadah mahdo itu ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah, tata cara, waktunya, termasuk apa-apa yang terkait. Contoh saja kalimatnya sudah baku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, rakaatnya juga waktunya sudah. Puasa Ramadan terutama, zakat fitrah setahun sekali, haji bulannya sudah tentukan. Itu ibadah mahdo. Dan ibadah ghairu mahdo itu ibadah umum, termasuk dengan haji di sini itu termasuk ini. Apa itu? Mencari ilmu, ikut majelis, bekerja, berumah tangga, bermasyarakat, melenceng, selama itu diniatkan ibadah. Dan ini loh tujuannya. Jadi apapun yang kita lakukan, walaupun tujuannya agak mengarah ke dunia dia, tapi kalau kita niatkan mencari ridho Allah, itu sudah termasuk ibadah. Yang kedua, udah apa? Mengerjakan haji itu adalah kewajiban. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang dimampukan oleh Allah itu wajib berhaji. Jenengan ngapunten hadis Nabi ini agak ekstrim. Maqalaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitikal haram falam yahujju fa alayya mutu nasraniyan yahudiyan
kemajusian. Barang siapa dimampukan oleh Allah secara rezeki punya, secara fisik sudah siap, terus yang bisa memberangkatkan dia ke tanah suci untuk melakukan ibadah haji, tapi dia tidak mau melakukan ibadah haji, maka kata Nabi, lihat besok ketika matinya disuruh milih mati secara Yahudi, Nasrani atau Majusi. Yang ketiga, kenapa saya harus berhaji? Memenuhi panggilan Nabi Allah Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ketika berhaji itu mengambil berseru kepada semua orang untuk berhaji. Yang terakhir, untuk menggapai ridho Allah. Sekarang pertanyaan dipertajam, mengapa harus melakukan ibadah haji? Karena di samping untuk melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sesungguhnya ketika kita berhaji itu, ketika kita menyatakan hanya mencari ridho Allah, maka Allah akan memberikan hadiah bonus fadilah yang sangat banyak. Orang yang pergi ke tanah suci baik umroh maupun haji itu akan satu menjadi wafdullah. Kata Nabi, al-hujjaj wal umar wafdullah. Orang-orang yang pergi haji, orang-orang yang melaksanakan umrah itu akan menjadi tamu-tamu yang dimuliakan oleh Allah. Dan di balik kemuliaan itu Allah memberikan 3 fadilah. Kemuliaan apa itu? Yang pertama, insa'alu'u'tuh. Ketika meminta pasti diberi oleh Allah. Jadi orang yang berdoa di depan Ka'bah, di Raudhah, di Arafah itu, apapun yang diminta pasti diberikan. Yang kedua kemuliaannya apa? Wa inda'au fa'ajabahu. Ketika berdoa pasti dijawab oleh Allah. Makanya juga kalau kita tidak mampu datang ke sana, ternyata ada amalan yang bisa kita kerjakan. Apa itu? Kalau orang haji berdoa di depan Ka'bah diijabah, di Arafah diijabah, di Raudhah diijabah. Jenengan yang nggak bisa ke sana, ternyata ada waktu yang membuat doa jenengan diijabah. Apa itu? Doa ba'da sholatul maktubah. Doa yang dipanjatkan setelah melaksanakan sholat fardu, itu waktu yang mustajabah. Makanya habis sholat janganlah, habis salam cinta minggu. Alhamdulillah. Makanya habis sholat bikin dulu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, lalu jangan lupa baca kalimat tasbih subhanallah wa kali dan sebagainya itu. Nah, dan sebagainya, baru doa. Itu waktu yang mustajabah. Yang kedua, doanya orang-orang yang ada di Mekah, terutama di Arafah, dijamin oleh Allah 100% pasti dikabulkan. Kita yang tidak bisa ke sana ternyata diberikan oleh Allah waktu yang sangat mustajabah, seperti halnya waktu di Arafah. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ma doa'u afdol. Kanjeng Nabi, doa apa yang paling utama? Dijawabkan Nabi, doa'u fi yaumil Arafah. Doa yang dipanjatkan di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, kami yang nggak bisa ke sana, bagaimana ya Nabi? Kapan bisa mendapatkan fadilah itu? Kata Nabi, doa fi jawfil lail. Doa yang dipanjatkan di sepertiga malam terakhir. Artinya dengan setelah sholat tahajud itu doa dengan pasti akan dijabah. Doa yang bunda, doanya tidak harus selalu bahasa Arab. Ada orang berdoa, Allahumma jalla tufan fauqul ladzi tutubi mati umuri ya wajib yang benarkan masya Allah doa enak ini. Jadi sama kalau doa enak bahasa Arab apa ini? Bukan semerta apa-apanya yang malaikat takjil. Mila dan doa itu tidak harus bahasa Arab, itu bahasa arti. Namun kemudian ulang itu udah kasih air masih kecil, sering mendengarkan doa emak saya itu hanya bahasa Jawa. Yo Gusti kula nyuwun dadosaken sedaya putra putri kula yang ahli ibadah saged mekar kita. Niku tok sing diwaos. Tapi istiqomah. Jadi ini kata ini. Jadi kan kita tidak usah ngomong bahasa Arab, tapi kalau nanti pun ya Allah berikan kami keberkahan, kekuatan agar bisa melaksanakan ibadah dengan istiqomah, jadikan suami saya, anak sebagainya. Nah itu baru menang. Apalagi sampai merasa di dalam kolbu, insya Allah diijabah.
Yang ketiga, nah ini kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah. Wa ma anfaqu yukhlifu alaihi, apapun yang dikeluarkan termasuk diinfakkan untuk ke tanah suci, kata Nabi, pasti dikembalikan. Udah nanti jenengan liru wonten tiyang langsung umroh, ada orang pulang haji, banyak tamunya ditanyai, gimana hajinya? Gimana? Wes kapok aku gak pengen Mekah, kayak bangkrut aku bangkrut ada. Tidak ada. Karena kata Nabi, wa ma'an faqayufifu alaihim, apapun yang dikeluarkan pasti akan dikembalikan. Itu janji Allah. Makanya orang kalau pulang haji mesti kenikmatan rezekinya ditambah. Dan jangan heran, ciri-cirinya orang yang hartanya dikembalikan oleh Allah itu salah satu diantaranya wa'in amunto'am, senang memberi makan orang yang sedang lapar. Termasuk bulan haji, tradisi masyarakat Sidoarjo walaupun gak diundang mesti ada tamunya juga mungkin. Untuk tiap konsul haji tamunya banyak, betul-betul. Rata-rata tamunya itu pergi ke sowan orang pulang haji itu karena ingin mendapatkan cerita. Sampai tinggali orang pulang haji mesti cerita, senang. Untuk jenengan yang mau haji bulan tahun ini, saya kasih tip, ceritakan yang baik-baik saja, ceritakan yang membuat orang termotivasi ingin pergi haji. Jangan ceritakan hal-hal aneh yang dengan alami. Aku jeng-jeng, cowok ini bisa ikut ambil mesir jeng. Jadi kamu nih kapokmu, saya sama yang ngaji ikutan. Aku jeng, waktu sebaiknya kalau kita baca sembahyang sunnah, kalau ngomong itu piyah, itu betul. Jadi kamu nih kapokmu, saya sama yang ngajikan majelis Buddha Jaro, menentu. Ceritakan yang baik-baik, termotivasi. Kadang-kadang tamu itu sudah diceritai, tetap masih belum mau pulang, gitu begini. Betul, karena ingin mendapatkan oleh-oleh makan zam-zam, ya. Maka dikasih zam-zam. Jenengan yang mau haji tahun ini kan zam-zamnya terbatas 5 liter. Ya sudah, kalau zam-zamnya nggak cukup, sudah bilang komputer, zam-zam saya habis, pakai air biasa saja ya, nanti kita berdoa bersama. Jangan ambil zam-zam segini dicampur rong galon. Mandi. Ya kadang-kadang habis zam-zam, alhamdulillah aja, ini adem aja. Habis kasih zam-zam, tapi kadang-kadang masih tetap belum pulang karena ingin mendapatkan doa. Potongan juga sama orang doa, karena doanya orang yang dari tanah suci itu kata Nabi membawa keberkahan orang-orang di sekelilingnya. Kadang-kadang betul juga, habis kami doa nggak pulang juga karena ingin mendapatkan. Ya ini benar. Justru ciri orang yang rezekinya akan dikembalikan oleh Allah karena mengeluarkan doa haji itu adalah diantaranya memberi oleh-oleh. Ya harus terus terang aja, nggak bisa kasih apa-apa. Bunda, apunten anggota jamaah Bunda Zarum ini Bunda. 4.100. Ya nggak bisa semuanya, sampai soal nggak bisa kasih apa-apa. Ini ada tasbih, ini ada minyak, untuk dipakai. Kadang-kadang itu alhamdulillah, matur tapi orang Sidoarjo hati-hati. Dikasih oleh-oleh diterima, masuk nuwun pulang. Sebelum masuk rumah, oleh-olehnya diambil. Diambil Mekah, diambil US. Nah ini ya Bunda. Kemuliaan orang yang pergi haji itu adalah doanya diijabah, permintaannya diberi, dan rezekinya akan dikembalikan. Yang kedua, dibukakan pintu surga dan mendapat pahala surga kalau hajinya mabrur. Yang ketiga, nah ini yang tidak pernah terbayangkan, ya, orang yang pergi haji itu akan dihapus dosanya sedikit lagi yang berkaitan.
dan dibebaskan dari kefakiran, kemelaratan. Nabi mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yudhiyani 'anil faqri wad dzunub. Kerjakan di antara haji dan umrah karena kedua-duanya itu bisa menghapus dosa dan menghapus kemelaratan. Nah, inilah yang akhirnya menjadi jawaban pertanyaannya, haji dulu atau umroh dulu. Nanti akan kita bahas. Yang terakhir, orang yang pergi haji itu pahalanya akan berlipat. Jangankan pulang ke rumah, masih di tanah suci, apapun yang dilakukan berlipat ganda. Untuk jamaah haji sekarang masuk ke Madinah, mereka melakukan sholat di masjid apa? Masjid apa? Nabawi. Seberapa yang sudah? Saya ingat Nabi, sholatul fi masjidil hada afdal min alfi sholatul fi masiwahu. Sholat di masjidku, Masjid Nabawi, kata Nabi, lebih utama 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lain. Artinya pahalanya dilipat gandakan 1000 kali lipat, zikir pahalanya 1000 kali lipat, sedekah 1000 kali lipat dan sebagainya. Apalagi di Masjidil Haram, berapa pahalanya pernah dengar? Mi'ata alfin 100.000 kali lipat. Makanya orang-orang haji itu yang pernah haji, kalau nggak usah tanya, subuh itu jam 5:30, rata-rata berangkat ke masjid jam berapa benar? Jam 3, jam 2, jam 3, kadang-kadang jam 2. Saya itu sampai heran, Masya Allah, subuh 5:30, berangkatnya kok jam 2, jam 3. Pernah saya lakukan survei, kenapa Bu wajib haji subuh masih lama, kok berangkat ke Masjid Haram dini hari? Iya Ustaz, karena kangen Ka'bah. Memang benar, tadi saya katakan 120 rahmat diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang terkait ibadah di depan Ka'bah. Saya masih belum percaya ini mesti ada penyebab lain. Ternyata benar, karena kangen sama imamnya. Imam di Masjid Haram itu kalau imamin, Masya Allah, walaupun lama kita sini, dia mau di sini. Apalagi yang satu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Suaranya menjadi layu, enak didengar. Apalagi ayat terakhir, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pernah kan mendengar ya? Siapa itu imamnya yang baca? Munir. Kalau kenal masih Des. Iya sih Des. Oh, kalau sudah subuh sama tanya wajib. Ayatnya panjang-panjang. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khadidatur rafi'ah. Masya Allah. Ayatnya panjang, tapi makmumnya tetap khusyuk di Nabi. Karena enak. Coba Masjid Agung Sidoarjo subuh baca Al-Waqi'ah, makmumin ya. Subuh Waqi'ah itu makin Yasin, Indonesia Ar-Rahman. Nah ternyata imamnya aja sudah membuat motivasi jamaah untuk segera bergegas ke masjid. Terjawab sudah. Subuh 5:30 berangkat jam 2, karena selain kangen Ka'bah ini sholat yang khusyuk. Saya masih belum percaya, ternyata terakhir ini juga menjadi penyebab orang segera bergegas ke Masjidil Haram. Siapa itu? Muadzzinnya. Muadzin di Masjidil Haram dulu, udah kalau sudah tibanya waktunya beliau berdiri. Namanya Syahidullah. Suaranya itu bisa membuat kita bergetar bahkan nangis. Selalu dirindukan oleh orang-orang yang direkam. Begitu masuk waktu adzan, subuh 5:30 berangkat
berlaku di Masjid Haram, tidak berlaku di masjid-masjid Sidoarjo. Udah subuh sekarang jam berapa? Jam 4 habis ini. Kadang-kadang kita sholat subuh jam berapa? Jam 6 coba jam 6. Tapi Allah, makanya takut-takut di masjid-masjid Jawa terutama Sidoarjo sebelum subuh membenarkan tarhim di menit. Sholatul bagian untuk mengingatkan datangnya sholat fardu. Tapi alhamdulillah saya lihat dengan ini ahli sholat tahajud semua. Jam 3, jam 2 bangun, pergi ke kamar mandi untuk dimakan bisa betul kalau itu sholat buka zahro. Habis itu sholat tahajud mendengar salatu wassalamu Bapak yang berbuka Pak kalau tartiba harus subuh. Suami jawab, tapi jangan semuanya belum jawabnya beliau booking subuh. Lu kita tartiba habis وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Maka kalau saat subuh lepas mana masjid, suami ini terjadi alasan biar nggak ke masjid cari alasan. Yang dibuat alasan siapa? Muadzinnya, bukan adanya di masjid atau berantasan. Wah, itu namanya Cak Pii. Cak Pii itu habis tarhim ambil bentuk ditabung. Habis itu Cak Pii ada. Masuk akal, apalagi subuh. Iya kalau di masjid Haram, saya muda. Memberikan sedekah, saya muda. Lalu yang ini sengaja. Artinya apa? Ini loh, pahala yang berlipat ini loh yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berada di tanah suci. Maka orang-orang ingin mendapatkan semuanya itu untuk pergi haji. Udah itu aku muliakan. Sekarang menjawab pertanyaan, haji dulu atau umroh dulu? Apa? Ngajum siapa? Aku. Bapak juga. Karena memang perintahnya Allah itu haji dulu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diperintahkan untuk melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu jangan maksa. Karena rentetannya pertanyaan banyak. Saya berhaji dapat pinjaman gimana? Itu bisa dikatakan takdir. Selama dengan mampu untuk mengembalikannya, tidak apa-apa. Karena ada pendapat haji oleh utang. Jadi kalau tidak mampu untuk membayarnya, pulau Ustaz, maka insya Allah 5 bulan ke depan tambah saya tas Ustaz. Terus untuk pelunasan saya nggak punya, bolehkah saya pinjam? Kalau memang itu nanti bisa untuk melunasi biaya itu dan sementara pinjam, tidak apa-apa. Tapi kalau
bodoh nekat itu yang tidak boleh karena belum istiqoah, belum mampu. Jadi pertanyaannya itu terjawab, harus melakukan haji terlebih dahulu. Untuk melakukan ibadah haji sekarang tanda kutip sangat berat, apalagi haji reguler. Jenengan daftar tahun ini 31 tahun lagi baru berangkat. Kalau sekarang umurnya 50, berarti waktu haji nanti umur 81 tahun. Pertanyaannya, Cino tanya. Tapi alhamdulillah pemerintah sekarang lebih bijak. Jenengan sekarang daftar dan berangkat tahun katakan umur 80, umur 65 sudah kabundut, maka kedudukan kuota jenengan bisa digantikan oleh ahli warisnya. Ini berlaku 2 tahun ke umur, boleh. Jadi yang kerjakan nanti anak saya, nanti segera. Yang saya sarankan, jangan nanti ketika ibu sudah daftar, terus ibu kabundut, anak-anaknya terus gak usah dijumpai, emang duit 3 juta, awas, hati-hati. Karena perintah Nabi, ketika orang tua sudah berkeinginan untuk lebih haji, maka anak dan ibunya wajib untuk menunaikan. Lu kan gak mampu, Ustaz, masih sekian banyak, maka adalah istilah badal haji. Ambil pendaftaran 60 juta kuotanya, dan yang 17 atau 20 itu dibatalkan. Nah, ini yang benar. Jadi kalau jenengan melakukan ibadah haji memang berat, satu, biaya semakin besar. Tahun ini katakan sampai 93 juta. Kemudian waktu antrinya, jangankan yang reguler, haji plus yang saya bimbing itu antrinya 7 tahun. Itu plus yang 250 juta itu. Belum lagi yang nggak pakai antri, tahun ini daftar, tahun ini berangkat 550. Kalau nggak dibangunkan aku nggak bisa. Nah itu, jadi harus melakukan. Nah, bagaimana Ustaz agar menghidupkan, agar saya menjadi Islamnya Islam sempurna? Maka satu, dengan walaupun tidak mampu harus punya niat. Wis aku niat haji, perkara budak enggak mengelang senoto. Tapi tidak cukup harus niat saja, harus ditindaklanjuti dengan nabung, minimal bisa dapat kuota. Kalau jangan dapat kuota sudah gugur, apa itu niat hajinya sudah terlaksana, walaupun nanti kabur, jangan sudah Islamnya sempurna. Nilai manfaatnya ada, menghajikan orang lain mungkin anaknya, jangan juga dihajikan dulu. Jadi tidak cukup hanya niat, tapi harus direlasikan dengan nabung, akhirnya mendaftar. Saya umur berkali-kali Ustaz, apakah kewajiban haji saya masih berlaku? Ya, tetap tidak membutuhkan kewajiban rukun Islam kelimanya, walaupun dengan tiap tahun umroh, tapi nggak dapat kuota Ustaz, sudahlah niatkan reguler tidak apa-apa, dapat kuota, tapi tiap tahun bisa umroh, alhamdulillah justru nanti itu menjadi penyebab. Kecuali pahalanya. Pengen Ustaz, saya kayaknya sudah tidak mampu untuk haji karena usia. Saya pengen umroh, tapi pahalanya seperti haji. Ada nggak? Apa itu? Umroh? Gitu, umroh yang dikerjakan dilaksanakan di bulan Ramadan. Jadi orang yang berumrah di bulan Ramadan itu akan mendapatkan pahala berhaji dengan Rasulullah. Makanya tabung sampai berapa Ustaz? Yang termurah sekitar 42 secara umum. Apalagi kalau malam-malam gaji terakhir sampai 70 juta. Tapi rata-rata orang yang umroh di bulan Ramadan pulang itu katanya 90%. Alhamdulillah Ustaz dikembalikan oleh Allah Ustaz. Walaupun 90 juta. Paham sudah? Oh, sekarang saya memberikan tips kepada jenengan. Saya kayaknya sudah nggak mampu Ustaz haji, selain umur, selain biaya. Adakah ibadah yang bisa saya lakukan tapi bisa mendapatkan pahala haji? Ternyata ada. Berawal dari
nasihat Rasulullah kepada istri tercinta Ummul Mukminin Ibu Aisyah, karena mendengar Ibu Aisyah suatu malam dipanggil oleh Nabi, Aisyah, jangan kau tidur sebelum melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ibu Aisyah, mana bisa ya Rasulullah, kita berada di Madinah, untuk melakukan perjalanan ke sana butuh waktu seminggu, untuk ibadah perlu biaya, mau tidur aja nggak suruh pergi haji Rasulullah. Kalau seandainya Ibu Aisyah ini jamaah Bunda Az-Zahra yang bilang suami denganku kocok dulu saat mungkin mau haji, jawab sampai apa? Gak apa-apa yang nggak dulu sampai yang masih. Mendengar itu Rasulullah tersebut menjawab, Aisyah, apa yang aku maksudkan? Jangan kau tidur sebelum melakukan ibadah haji. Ada amalan apa? Sebelum tidur baca Subhanallah walhamdulillah mau tidur biasanya membaca itu ya, istighfar, sholawat, terus baca subhanallah, alhamdulillah, dan tutup dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Nek sampai dulu keberapa insya Allah dakhalal jannah. Oh jangan dulu sing dicanding update status tidur coy dalam pelukan bayangku. Ya Allah, sudah biasakan di kamar tidur waktu malam handphone tidak boleh masuk kamar, itu bagus. Dua, di meja makan tidak boleh ada handphone, itu kalau tidak melakukan jauh dari masalah. Apalagi mau sholat, udah handphone jauh. Kadang-kadang di rumah sholat sebelahnya handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Dari malaikat tak jujur kamu. Jadi membaca kalimat tasbih sebelum tidur itu pahalanya seperti melakukan ibadah haji dan umroh. Termasuk habis sholat, kalau dengan sholat berjamaah di rumah atau di masjid, imamnya kan selalu mengasih kode ilai robbi anta maulana. Baca berapa kali? Terus setelah itu berapa kali? Terus setelah itu berapa kali? Disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa lahul hamdu. Itu pahalanya selain seperti haji dan umroh, dosa dengan walaupun sebanyak buih di lautan dihapus oleh Allah. Kalau baca tasbihnya benar dan khusyuk. Kadang-kadang kita ilahi bi'anta maulana subhanallah alhamdulillah. Jadi kalau kita tampuk harus bisa subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar. Nah itu baru fadilahnya dengan apa? Pertanyaan saya, pernahkah dengan ketika membaca doa tasbih itu subhanallah alhamdulillah kemudian mengkorok merinding? Bagi jenengan yang pernah membaca itu kemudian merinding, berbahagialah jenengan. Kata Nabi apa? Idza syaratin dan abda min khasyatillah takhaddar amin. Ketika ada orang yang takut kepada Allah, di antaranya dengan membaca kalimat tasbih kemudian dia merinding, mengkorok, kata Nabi, saat itu juga Allah merontokkan dosa-dosanya seperti daun yang rontok dari rantingnya. Masya Allah. Siap untuk berubah? Nanti sholat dulu, itu ini subhanallah, subhanallah berhenti, coba kepoting bukan itu. Artinya dengan memaknai dan tahu yang dibaca. Jadi membaca kalimat tasbih. Yang kedua, yang bisa haji, yang bisa umroh karena memiliki miskin dan sebagainya. Ternyata ada amalan yang bisa kita lakukan dan fadilahnya seperti melakukan ibadah haji, yaitu bersedekah. Ini diilhami sebagai bentuk ada seorang orang ini ingin haji, pekerjaannya
memperbaiki sepatu, namanya mubarok, muafak mubarok. Dikumpulkan kita bekerja dikumpulkan sampai akhirnya terkumpul bisa untuk membiayai pergi haji. Ketika pulang kerja, dia melewati sebuah rumah, tercium bau masakan yang enak banget. Masuk enak semuanya seperti ini. Mampir dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ada seorang ibu. Masa apa jenengan? Oh, ini saya memasakkan gulai kambing untuk anak-anak di sini. Masya Allah enak banget. Tapi mohon maaf, ini halal untuk saya dan anak-anak saya, tapi haram untuk jenengan. Saya tidak minta, bukan ini haram. Kenapa? Karena kambing yang saya beli ini adalah sebagai kambing yang saya temukan di jalan, saya masak. Karena apa? Seminggu lamanya anak-anak yatim yang ada di rumah itu tidak makan, sehingga ada daging bangkai saya ambil sebagian, saya masak untuk kehidupan mereka. Mendengar ini, muafak mubarak ini pulang menemui istrinya. Bu, sepertinya kita tahun ini menunda haji. Ya masih Pak, masih dan sebagainya. Tidak, mana uangnya? Oh, di mana kan? Aku berikan kepada orang. Kira-kira kalau suaminya itu kayak gini, terus dengan istrinya gimana? Jawaban gimana? Kok nggak tenang? Kalau paling mundur ya, sampai mungkin kepeco ya, ayo. Tapi apa yang terjadi? Diceritakan karena saya tadi begitu ini mendengar cerita suaminya. Aku ikut Pak, aku ikut ditemui. Oh, ini biaya haji yang akan kami gunakan. Tapi setelah mendengar itu, aku relakan uang yang sekian dinar aku berikan kepada jenengan. Rawatlah anak-anak yatim jenengan. Masya Allah, tidak pergi haji. Tapi justru apa yang dilakukan oleh muafak mubarak ini, dalam suatu riwayat, malaikat mengatakan tahun itu yang berhaji itu sebenarnya tidak diterima oleh Allah. Semua yang berhaji tahun itu. Tapi gara-gara satu orang yang namanya muafak mubarak yang tidak pergi haji, tapi menafkahkan hartanya untuk haji kepada orang itu, kepada yatim, menjadi penyebab hajinya orang tahun itu diterima. Artinya apa Bunda? Ingin mendapatkan fadilah-fadilah seperti itu, kalau dalam keadaan tidak mampu, maka bertasbih, bersedekah itu juga lebih utama. Apalagi bisa melakukan ibadah haji. Jadi Bunda yang kami muliakan, sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan, menjawab pertanyaan ini tetap harus haji dulu, baru umroh. Umroh itu sunnah muakkad, tapi kalau haji hukumnya wajib. Nah, mensiasati itu agar bisa terlaksana minimal niat, yang kedua mewujudkan untuk daftar. Seandainya belum bisa haji tapi sudah terdaftar, maka gugurlah wajib haji jenengan, dan insya Allah justru membawa manfaat bagi orang lain, terutama anak yang akan menggantikan jenengan, dan jenengan pasti akan dihajikan. Saya kira itu apa yang saya sampaikan, karena waktunya tepat menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.